Kami rindukan Engkau Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami buka hati kami terus untuk mendengarkan suara-Mu. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Hati yang keras dilembutkan, yang buta melihat. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang mengenal kami. Tidak peduli Engkau Tuhan latar belakang kami, tapi Engkau tetap memilih mengasihi kami, mengubahkan hidup kami, untuk kami melihat kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu,
Kami percaya rancangan-Mu indah dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Panggilan-Mu, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku kan setia, ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan, ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Raja kami. Engkau layak kami sembah, kami tinggikan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Kasih setiamu selalu baru, selalu baru. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus saat pagi hari ini. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa Engkau. Kami rindukan Engkau, Roh Kudus di tempat ini berkarya, menjamah dan melawat setiap pribadi kami. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Katakan curahkanlah. Kami merindukan Engkau di tempat ini ya Roh Kudus. Oh ya lama sikira lama zakara bayar lama se. Haleluya, haleluya. Katakan curahkanlah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan curahkanlah. Oh, curahkanlah. Kami merindukan lawatan dan jamahan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh ya rama sekira la batakara bayar rama se. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan dengan iman mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu. Kami tidak mampu, kami tidak bisa tanpa Engkau Roh Kudus. Karena firman-Mu yang berkata, kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapa, Kau mengajarkan kami supaya kami meminta. Saat ini Tuhan, kami minta penuhi setiap pribadi kami, penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami pergi, untuk kami bersaksi, untuk hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu
Hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi kesaksian. Hidup kami memberitakan Injil kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu kuasa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini waktu-Mu. Kami rindu Tuhan. Engkau berkata-kata, Engkau berbicara. Sehingga kami menjadi pribadi sungguh yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin waktu ini, kesempatan ini, dalam pemberitaan firman ini. Hamba merendahkan diri ya Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus. Biarlah hanya nama Yesus. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu di udara, orang-orang kuat, kuasa apapun namanya, yang mencoba mencuri pikiran dan perhatian kami, yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersatu hati kami di tempat ini. Kami mau ikat, kami mau tolak, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami rindu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih kepada tim pemuji yang sudah bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja saya rindu mengajak kita merenungkan suatu firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Silakan media ditampilkan supaya kita baca bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Kalau sudah, kita akan bacakan bersama-sama dengan suara yang lantang. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 kita bersama-sama baca 3, 2, 1. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Dan dia membawa murid-muridnya untuk berjalan. Dia mengajar murid-muridnya untuk mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang Bartimius yang mengalami kebutaan. Bahkan Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa-Nya kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak dengan memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Bahkan pada saat Lazarus mengalami kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tertulis di dalam Yohanes. Lazarus selama 4 hari dia sudah dikubur. Dan murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Untuk apakah semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa-Nya, mujizat-Nya, kasih-Nya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Adalah hanya untuk satu tujuan. Supaya mereka mengabarkan. Supaya mereka menceritakan. Supaya mereka menyaksikan kasih Kristus yang mereka lihat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan memberitakan Injil itu adalah keharusan
bagiku, kata firman Tuhan. Memberitakan Injil itu bukan menjadi sesuatu yang sampingan, kerjaan sampingan kalau saya ada waktu. Tetapi Alkitab mencatat, Paulus mencatat, memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita. Oleh sebab itu hari ini saya akan memberikan judul dalam khotbah saya berikan judul, memberitakan Injil adalah keharusan bagi orang percaya. Amin. Memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi orang yang percaya. Tidak ada pilihan bagi kita. Saat kita dipilih, dipanggil Tuhan, percaya kepada Dia, memberitakan Injil itu menjadi keharusan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa pentingnya keselamatan itu. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3:23 bahwa semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita, setiap manusia di muka bumi ini membutuhkan keselamatan. Karena kita sudah berdosa sejak daripada lahir kita. Bahkan dalam kandungan pun, pemazmur katakan kita sudah dikandung dalam dosa sejak kita lahir. Lahir dalam dosa. Belum lagi perbuatan dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia adalah kehidupan yang kekal. Sejak kapan kita berdosa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan mereka harus dikeluarkan dari taman itu. Sejak itulah manusia dan keturunannya menjadi orang yang berdosa. Oleh sebab itu setiap kita membutuhkan Injil. Setiap orang membutuhkan Kristus. Setiap orang membutuhkan juru selamat. Tidak ada satupun dari manusia ini yang tidak butuh juru selamat. Karena semua, supaya dia boleh masuk ke dalam kerjaan Allah, dia harus diampuni dosanya. Semua orang harus datang kepada Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang-orang yang sudah percaya, kita semua yang ada di tempat ini adalah keharusan bagi kita untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang belum percaya Yesus, orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, kita bawa, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami keselamatan. Amin. Oleh sebab itu memberitakan Injil itu adalah keharusan. Pada saat Rasul Paulus berkata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang tahu siapa Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, siapakah Rasul Paulus? Sebelum dia bertobat, dia dinamakan, dia punya namanya Saulus. Semua orang tahu siapa Saulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia yang menyeret anak-anak Tuhan dan membunuh mereka. Hampir dikatakan teroris begitu. Tetapi saat perjumpaannya dengan Yesus, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 9, saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Saat perjalanannya ke Damsyik, dan dia berencana untuk membunuh, untuk membinasakan anak-anak Tuhan yang ada di Damsyik. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan diri kepadanya dengan suatu sinar dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Mulai saat itu Paulus mengalami kebutaan. Lalu Saulus dibawa ke dalam kota. Dia tinggal di tempat seorang yang bernama Yudas. Di jalan yang lurus. Lalu Tuhan Yesus oleh rohnya memerintahkan seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Dan dia perintahkan supaya datang ke jalan yang lurus, ke rumah seorang yang bernama Yudas, doakan dia. Dan Alkitab mencatat pada saat Ananias berjumpa dengan Saulus, dia menumpangkan tangan. Saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada saat yang sama setelah itu, dia memberi diri dibaptis dan dia menjadi orang percaya. Amin. Oleh sebab itu Saulus dapat berkata bahwa memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Kenapa? Karena dia adalah orang yang percaya. Karena dia sudah menerima Kristus Yesus. Yang tadinya dia adalah orang yang menentang jalan Tuhan.
Yang tadinya dia adalah orang yang membunuh anak-anak Tuhan, menyeret anak-anak Tuhan, menghalangi pemberitaan Injil. Tetapi pada saat dia percaya kepada Yesus, dia menerima penumpangan tangan dari seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kalau kita mau memberitakan Injil, kita tidak akan mampu hanya dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu hanya dengan pengalaman kita sendiri. Kita butuh yang namanya kuasa Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus, kita tidak sanggup Bapak Ibu Saudara sekalian. Menghadapi orang saja kita tidak mampu. Mungkin orang punya pendidikan tinggi, kita merasa diri kita, wah siapakah saya mau menyampaikan sesuatu kepada dia, nggak mungkin. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita, saya percaya kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Harus. Saat kita menjadi orang percaya, tidak boleh kita berdiam diri saja, tinggal di rumah saja, diam-diam saja. Tetapi saat kita menjadi orang yang percaya, saya mau kasih tahu, supaya kita memberitakan Injil. Sebab itu adalah keharusan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bagikan ada 3 hal mengapa memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan. Mengapa memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita? Hal yang pertama adalah karena pemberitaan Injil itu adalah perintah. Perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca sebentar Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mohon ditampilkan di media untuk kita baca bersama-sama. Ini sering kita baca dan sering disampaikan sebagai amanat agung. Perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Selanjutnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Selanjutnya, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Alkitab mencatat memberitakan Injil itu adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau yang namanya perintah tidak boleh dibantah. Karena yang memberikan perintah adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir, aduh Pak Pendeta, kalau memberitakan Injil itu tugas Pak Pendeta saja. Betulkah demikian? Tidak, saudaraku. Oh, memberitakan Injil itu tugas para penetua di gereja. Tugas memberitakan Injil itu semua pelayan-pelayan yang ada di gereja. Saya kan hanya jemaat biasa, udahlah. Bapak-bapak saja. Betulkah demikian? Tidak, saudaraku. Karena Alkitab mencatat siapa yang percaya katanya. Dia memberikan perintah kepada orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu semua kita, saya percaya adalah orang-orang yang percaya hari ini di tempat ini. Amin. Artinya perintah ini adalah bagi kita semua yang ada di tempat ini. Saat kita menjadi orang yang percaya dan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka menjadi perintah Tuhan kepada kita adalah kita pergi untuk memberitakan Injil. Tapi Pak Pendeta, saya ini kan sudah tua Pak Pendeta, sudah berumur saya ini, udah nenek-nenek saya. Haruskah saya memberitakan Injil Pak Pendeta? Apa?
Harus Bapak Ibu. Tapi Pak Pendeta, saya kan cuma ibu-ibu nih Pak Pendeta. Saya bukan orang terpelajar ini Pak. Haruskah saya memberitakan Injil? Jawabannya adalah harus. Saya ini masih muda Pak Pendeta, umur saya kan masih remaja ini Pak. Haruskah saya memberitakan Injil Pak Pendeta? Saya mengatakan, harus. Ada banyak Bapak Ibu, anak muda hari-hari ini, mati dalam keadaan sia-sia. Dalam narkoba, nyebut-nyebutan di jalan, jatuh, mati sia-sia. Tapi saya masih muda Pak Pendeta, kan masih ada waktu Pak Pendeta, nanti kalau saya udah berumur, saya udah menikah, baru saya mau memberitakan Injil Pak Pendeta. Tidak ada kata yang terlalu cepat untuk datang kepada Tuhan, tidak ada. Justru kata terlambat itu yang ada. Justru kalau kita lebih cepat datang kepada Tuhan, lebih cepat kita datang kepada Tuhan, saya percaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Seperti kesaksian ibu tadi. Kita lihat tadi kan, aduh kalau saya tahu begini, dari dulu saya ikut Tuhan katanya. Amin. Kenapa? Karena ada merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak muda di tempat ini, tidak ada kata terlalu cepat untuk datang kepada Tuhan. Lebih cepat, lebih baik. Amin. Lebih cepat, lebih baik. Oleh sebab itu memberitakan Injil dalam firman Tuhan dikatakan bukan hanya tugas pendeta, tugas pengerja atau tugas pelayan di gereja, bukan. Tetapi tugas kita, orang-orang yang percaya. Tugas saudara dan saya untuk kita memberitakan Injil. Untuk kita kabarkan keselamatan kepada begitu banyak dan sangat banyak orang di luar sana. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami keselamatan daripada Tuhan. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita? Hal yang pertama adalah karena itu adalah perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jangan membantah perintah. Jangan melawan perintah. Tapi lakukanlah saja perintah Tuhan kepada kita. Hal yang pertama dikatakan bahwa kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa memberitakan Injil itu menjadi keharusan bagi kita? Hal yang kedua adalah Alkitab mencatat bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kamu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kalau engkau hidup untuk Tuhan dan mati, kita mati untuk Tuhan. Kalau kita sudah dibeli, kalau kita sudah ditebus, artinya kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, artinya Dia adalah Tuhan kita adalah hambanya. Amin. Dia adalah Tuhan kita adalah hambanya. Kalau kita berkata saya adalah hamba Tuhan, berarti kita patut melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Oleh sebab itu hal yang kedua, mengapa memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita? Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dibeli, karena kita adalah milik kepunyaannya, karena kita adalah menjadi hambanya, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat seorang yang kerasukan roh jahat, pada saat Tuhan Yesus menyeberang laut bersama dengan murid-muridnya, mereka sampai di tepi yang bernama Gerasa. Dan saat itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat. Dia memukul-mukul dirinya, dia tinggal di kuburan. Ternyata Bapak Ibu, orang yang suka tinggal di kuburan-kuburan itu dirasuki roh jahat. Wah, ini kesaksian Bapak Ibu. Zaman dulu di desa saya, kalau waktu zaman buntut nih,
Tapi saya percaya di sini nggak ada lagi yang main buntut. Nggak apa-apa dulu aja ya Pak ya. Kalau hari ini nggak boleh. Dari hari ini sampai seterusnya. Jadi kan dulu namanya tuh SDSB, buntut. Jadi jadi setiap malam itu Narenupim begitu. Mimpi apa kamu? Jadi setelah tahu mimpinya dirumus gitu. Lalu dibawa ke kuburan, ada piring. Piring itu dikasih yang hitam-hitam, jadi kayak dipanasin gitu, jadi ada hitam-hitamnya, latak namanya. Jadi bawa ke kuburan, ditaruh dia. Oh bu, nulis nomor buntut meleh itu. Amon kana buntut tuh ngambuah ke kuburan itu bahala-halap. Ternyata apa yang dikubur itu belum disemen kuburannya. Lalu pulang, nggak dapat. Dia hanya suka datang ke kuburan. Artinya orang yang suka datang ke kuburan, dia dirasuki roh jahat. Oleh sebab itu jangan suka datang ke kuburan, balampah, minta nomor. Bahkan dulu saya pernah lihat ada orang yang berdoa kepada orang yang mati supaya diberikan, dia yang mati itu memberikan dia kepintaran. Mana bisa seperti itu? Jangan minta ke kuburan-kuburan. Amin. Minta hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada saat seorang yang kerasukan roh jahat ini bertemu dengan Yesus, dan dia mengalami kelepasan, Alkitab mencatat. Kita buka sebentar supaya dikira dongarang Pak Pendeta ini. Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Lukas 8 ayat 38 sampai 39, coba. Kita baca bersama-sama. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saat dia mengalami mujizat kelepasan itu, dia mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dan saat akhir ayat ini, dia mau ikut Yesus karena Yesus dalam perjalanannya. Tuhan Yesus, aku mau ikut, tapi apa kata Tuhan? Pulanglah, pergilah kepada keluargamu. Dan Markus mencatat, pergilah kepada orang sekampungmu. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Saat kita menerima keselamatan, saat kita menerima kuasa dan mujizat, saat kita menerima kasih karunia Tuhan, keselamatannya daripada Tuhan, kita ceritakan, kita saksikan itu kepada banyak orang. Saya sadari Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita kembali ke kampung kita akan berhadapan dengan berbagai persoalan yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan lama, bukan? Kebiasaan lama begini. Kalau orang habis, biasanya ada keluarga yang meninggal. Saat pulang ke rumah, dari kuburan nih pulang ke rumah, itu disediakan batu. Disediakan batu di situ. Lalu ada air, lalu ada daun apa namanya itu? Daun sawang. Dan ada beras. Jadi semua keluarga yang masuk ke rumah itu wajib harus nginjak batu ini, ambil beras taruh di kepala, lalu ambil daun ini dikibas-kibas begini. Maksudnya apa? Tujuannya menurut mereka adalah supaya, karena menurut mereka kematian itu adalah kesialan. Supaya kesialan ini tidak terjadi lagi dalam hidup saya, kita lakukan dengan cara begini. Tapi saya mau katakan, orang percaya yang hidup dalam Kristus, orang yang hidup di dalam Tuhan, tidak boleh lagi melakukan hal seperti ini. Amin. Tidak boleh lagi. Ngambil beras taruh di kepala. Kalau banyak beras, antar ke rumah.
Mereka punya filosofi hanya dengan daun-daun begitu bisa mengusir kesialan. Tidak ada itu, saudaraku. Kalau mau hidup kita diselamatkan, kalau mau hidup kita dipulihkan, kalau mau hidup kita diberkati, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, saudaraku. Itulah tantangannya kalau kita pulang kampung. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita pulang kampung, kalau ada yang melakukan begitu, sampaikan tentang Injil. Sampaikan tentang Yesus. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yesuslah pertolongan kita. Yesuslah sanggup menyembuhkan kita. Di dalam Yesus ada mujizat. Katakan begitu. Amin. Ada lagi nih saudaraku. Tantangannya di daerah, di desa. Ini kan ada dosen kami di sini, Bapak Gembala Pak Sinaga. Mengajarkan ada namanya teologi terapan. Jadi budaya yang ada dalam masyarakat itu kita pahami, lalu kita berikan pengertian mereka supaya mereka memandang kepada Kristus. Jadi begini Bapak Ibu, biasanya ya di daerah ini, di desa-desa nih, di dalam sana, kalau orang lagi hamil 7 bulan nih, ada yang namanya nyakit tihi. Puji ketun hiningnya? Nyakit dirit, nyakit tihi. Jadi diambillah ayam, disembelih. Lalu diambil darah ayam itu diolesin di perutnya. Maksudnya apa? Supaya minta kepada leluhur supaya melahirnya baik. Supaya diberkati, tanda kutip katanya. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak boleh melakukan itu lagi. Karena itu berhubungan dengan kuasa kegelapan, berhubungan dengan roh-roh jahat. Kalau kita mau, kalau misalnya ibu-ibu hamil, panggil hamba Tuhan, doakan. Supaya apa? Supaya anak yang dalam kandungannya diberkati Tuhan. Dan lahir dengan baik. Itulah anak-anak Tuhan. Minta berkat untuk buah kandunganmu dari Tuhan. Bukan dari yang lain, bukan dari yang leluhur sana, bukan. Tantangan kita di tempat kita adalah, kalaupun kita temui perkara-perkara demikian, mereka melakukan perkara-perkara yang lama, kita sampaikan Injil, kita sampaikan Yesus, bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada satu tantangan lagi. Saya percaya ada banyak tantangan yang kita hadapi di tempat-tempat di daerah kita. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tadinya menjadi sebuah kebiasaan dan mereka tidak sadari ternyata itu adalah berhubungan dengan kuasa kegelapan, dengan roh jahat. Bapak Ibu, biasanya kalau orang setelah mengetam, setelah panen padi, makan beras baru, kuman behas teheta kuanitana. Jadi makan beras baru, ini biasanya agak sedikit pesta kecil gitu kan. Ngundang saudara-saudara sekitar. Lalu diambil batu. Kenapa batu lagi nih Pak? Nah itulah. Diambil batu, ditaruh di situ. Ini saya pelajari Bapak Ibu sekalian supaya apa? Supaya kita tahu dan kita tahu juga bagaimana menghadapinya, bagaimana Injil masuk dalam situ. Mereka ambil batu, juga dikasih darah ayam di situ. Lalu mereka berterima kasih kepada batu ini. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Karena pada saat nebang pohon, ngasah pisau, waktu itu semuanya pakai batu. Kalau sekarang kan mungkin pakai gerinda atau apa, itu sudah modern. Tapi dulunya pakai batu. Jadi mereka berterima kasih kepada batu itu. Tetapi saya percaya di tempat ini, kita orang-orang percaya, kalau kita menghadapi hal yang demikian, kita melihat hal yang demikian, ceritakan tentang Yesus, beritakan tentang Yesus. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih, bukan kepada batu, tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Yesus, Raja di atas segala raja, sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Itulah tantangan kita. Alkitab mencatat tadi bahwa kamu harus pergi ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, saksikan apa yang Yesus berbuat atas kehidupanmu.
Kesaksian yang sangat efektif Bapak Ibu adalah pengalaman hidup kita. Mungkin kita pernah disembuhkan oleh Tuhan. Kita mengalami mujizat. Seperti kesaksian ibu tadi. Dia mengalami mujizat anaknya disembuhkan. Ceritakan itu kepada orang lain. Sampaikan itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua tadi, mengapa kita harus bersaksi, harus memberitakan Injil? Karena kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, dan kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Amin. Kesukaan Tuhan bagi kita adalah supaya kita juga bersaksi, sampaikan Injil, ceritakan tentang Yesus kepada sebanyak mungkin orang, supaya orang lain juga diselamatkan. Amin. Itu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hal yang ketiga, mengapa kita orang percaya harus memberitakan Injil. Hal yang ketiga adalah karena kasih. Kita buku dulu firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang ketiga, mengapa memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita? Karena sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya percaya pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan hati kita, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hati kita dipenuhi dengan kasih. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dia tidak akan menahan mulutnya untuk menceritakan tentang Yesus. Orang yang dipenuhi hatinya dengan kasih Kristus, dia tidak akan menahan langkahnya untuk datang kepada orang dan menyaksikan tentang Yesus. Oleh sebab itu, lebih dari sekedar keharusan, seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia akan saksikan apa yang dia rasakan. Dia akan ceritakan bagaimana damai sejahtera yang dia alami. Dia akan ceritakan bagaimana rasa kelegaan yang dia alami dalam hidupnya. Dia pasti akan ceritakan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya bertobat di tahun 2003, waktu itu ada sekolah misi di Palangkaraya ini. Kebetulan Bapak Gembala waktu itu sebagai ketua misi BPD Kalimantan Tengah. Dan ada satu sekolah lalu saya diutus bersama dengan 2 orang teman saya. Satu yang namanya Feki Koro, orang Manado. Satu namanya Embang, orang Panggalan Bun. Kami diutus ke Tran, ke Tumbang Bunut. Dan tantangan saya adalah, karena waktu itu di keluarga kami hanya saya sendiri yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat, yang sudah ikut Tuhan. Singkat cerita, kami bertiga tinggal di rumah kami. Dan teman-teman saya ya karena bapak saya bilang, kamu aja lah ngomong dengan bapak saya. Saya minta teman saya waktu itu Feki. Jadi Feki dengan bapak saya itu mereka sedikit berdebat gitu tentang kebenaran. Karena waktu itu bapak saya itu ketua jemaat. Masih ketua jemaat aktif gereja yang lama. Sedikit berdebat mereka. Sampai kepada satu titik bahwa oke, kata bapak saya, ini cerita dari Feki, saya nggak ada di situ, tapi teman saya cerita, oke. Bapak saya bilang begini, kalau memang benar tentang baptisan, karena mereka ini berdebat tentang baptisan. Kalau memang benar baptisan itu adalah
yang dilakukan ditenggelamkan dalam air. Saya minta tanda dengan Tuhan. Tahukah saudara, beberapa lama saya tahu dari cerita bapak saya, dan beliau cerita begini. Ternyata Tuhan kasih beliau mimpi. Yang mimpinya begini, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia ada di satu jalan lurus, tetapi di tengahnya itu ada sungai yang mengalir, yang dalam. Sedangkan dia harus menyeberang ke sana. Dan akhirnya menurut cerita beliau, dia mulai berjalan di air itu sampai ke seberang sana. Lalu setelah itu dia bangun. Dan dia ceritakan, oh iya, ini dia jawabannya. Ternyata orang yang percaya harus memberi diri dibaptis seperti yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tahun 2003 kalau saya enggak salah, saat ada pelayanan Bapak Gembala ke Tumbang Bunut, Bapak dan Ibu saya menyerahkan diri untuk dibaptis secara kebenaran firman Tuhan, baptisan selam. Karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita mengalami Tuhan, kita tidak akan bisa memendung kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Kita akan saksikan itu kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita kasih. Kita cerita, nggak mungkin kita bisa pendamkan itu, nggak mungkin kita diam. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus untuk memenuhi seluruh kehidupan kita. Jadi tanda tanyanya kalau kita, aduh, rasanya saya nggak ada gairah lagi deh untuk memberitakan Injil. Aduh, saya rasanya malas. Lebih baik saya tidur aja. Saudara, harus kita koreksi diri. Jangan-jangan kita sudah mulai suam-suam. Jangan-jangan kita sudah mulai padam rohnya. Tapi hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu rindu untuk Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, mintalah supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Rasul Paulus tadi Bapak Ibu sekalian, saat dia percaya dan menerima Roh Kudus, maka segala sesuatu yang lama dia tinggalkan dan dia mau hidup untuk Injil. Amin. Jadi hal yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan bagi kita? Karena bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kita, pribadi kita di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saya melihat gereja ini semenjak saya menjadi jemaat Tuhan di tempat ini, saya melihat begitu banyak kasih Tuhan yang Tuhan curahkan melewati gereja ini. Secara khusus dalam pelayanan penginjilan ke daerah. Saya melihat Bapak Gembala waktu itu kadang-kadang saya malu sebagai anak muda. Kenapa? Satu saat saya pernah bersama dengan beliau penginjilan dengan Bapak Gembala kita. Penginjilan ada pelayanan di Lubuk Tukau. Sampai di Talaken malam, udah gelap. Harus menunggu jemputan dari Lubuk Tukau dibawa ke sana. Dan waktu itu hujan deras sekali. Waduh, saya melihat Bapak Gembala duduk tenang, kena hujan. Kepala ini ditutup pakai plastik. Waduh, saya malu sebetulnya. Kenapa? Karena saya belum maksimal untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan ke daerah-daerah, ke desa-desa. Banyak yang mengalami mujizat. Yang kanker payudara disembuhkan. Bahkan ada yang dipasung, terlepas dari pasungan dia disembuhkan. Banyak lagi cerita mujizat-mujizat yang begitu luar biasa terjadi di desa-desa, di Sungai Antai, di Tumbang Bunut, di Lubuk Tukau, di Bereng Rambang, di Sandung Tambun. Banyak tempat Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak orang yang mengalami keselamatan. Bahkan ada sekitar 20-an kalau saya tidak lupa. Banyak orang yang meminta pelayanan dari kita, dari jemaat Tuhan di tempat ini. Sayangnya belum ada orang yang siap untuk melayani waktu itu. Jadi banyak orang yang diberkati.
mengalami Tuhan melewati pelayanan di tempat ini. Yang saya mau katakan bahwa saat kita mengalami kasih Tuhan, kita tidak akan menahan bibir mulut kita, langkah kita untuk bersaksi tentang Yesus. Amin. Saat kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, saat hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, saya percaya kita tidak akan tinggal diam. Kita akan bergerak, apapun yang terjadi, kita akan ceritakan, kita akan sampaikan tentang Injil keselamatan itu kita kepada banyak orang. Amin. Banyak orang yang mengalami keselamatan dalam pelayanan ke daerah-daerah juga Bapak Ibu sekalian. Dan juga mau saksikan Bapak Ibu, pada suatu saat saya cerita tentang ada 3 teman saya tadi, kami melayani. Kalau kita di sini berdoa tolak patah hancur kan gak ada ribut kalau di sini, kalau di gereja ini. Tapi kalau di luar jangan takut juga. Kami penginjilan waktu itu ke suatu desa yang namanya Desa Malahui. Kami masuk ke rumah besar, ya rumah besar. Kami sampaikan tentang Injil di situ. Ada orang-orang yang tinggal di rumah besar itu. Kami sampaikan percaya Yesus. Mau percaya Yesus? Mau. Kami doakan. Ada beberapa ibu-ibu di situ yang kami doakan. Lalu kami doakan. Terakhirnya kami bilang, segala kuasa kegelapan, roh jahat iblis yang menguasai tempat ini, yang menguasai ibu ini, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami pulang, saudaraku. Kami ada di situ dulu, pos pelayanan kita, ada satu keluarga, saya lupa namanya. Kita tinggal di situ. Tahu nggak, malamnya heboh orang satu kampung. Karena ada yang menghasut begini Bapak Ibu sekalian. Oh, ada 3 penginjil datang ke tempat ini, mau menghancurkan rumah kita. Iblis itu begitu Bapak Ibu sekalian. Diputar baliknya fakta. Kita kan mau menghancurkan kuasa kegelapan roh iblis setan itu yang kita hancurkan. Bukan rumah itu, bukan. Bukan harta benda ini dalam itu, bukan. Kuasa rohnya yang kita ikat, kita patahkan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Malam itu kami dicari, mau dibunuh Bapak Ibu. Oleh ketua adatnya di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun begitu jangan pernah takut. Dimanapun kita berada ini kan sudah menjadi ciri khas kita. Gereja Betel Indonesia Barigas kala berdoa, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Lanjutkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ceritakan tentang Yesus. Karena memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang ya sampingan, tapi keharusan bagi kita sebagai orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu, ayat terakhir, sangat terakhir. Ayat terakhir Bapak Ibu saudara sekalian. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 22 sampai 27. Kenapa Paulus begitu getolnya memberitakan Injil? 1 Korintus 9 ayat 22 sampai yang ke 27 nanti ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Selanjutnya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Selanjutnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Selanjutnya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin.
Paulus memberitakan Injil. Bahkan dia katakan, aku mau menjadi segalanya. Artinya Paulus meredakan hati, meredakan diri. Walaupun sebelum dia bertobat dia adalah orang yang terpandang, orang Farisi, orang yang berkelas tinggi. Tetapi pada saat dia menerima Kristus, saat dia sadar bahwa memberitakan Injil adalah keharusan baginya, dia mau menjadi segalanya. Bahkan pada saat dia berhadapan dengan orang lemah, kata firman Tuhan, dia menjadi seperti orang lemah. Supaya apa? Supaya orang itu mengalami Tuhan. Supaya orang itu mengalami keselamatan daripada Tuhan. Bahkan Paulus memberikan suatu analogi. Seperti seorang yang bertanding. Kalau orang berolahraga dia bertanding, dia mempersiapkan dirinya dengan begitu rupa untuk hal yang fana. Tetapi orang yang memberitakan Injil, orang yang menceritakan tentang Yesus, kita punya satu tujuan, mahkota abadi. Amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita sekalian memberitakan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang, Bapak Ibu tidak kehilangan upah. Alkitab mencatat ada mahkota abadi. Mau mahkota abadi? Mau mahkota abadi? Ceritakan tentang Yesus. Ceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Supaya kita layak mendapatkan mahkota abadi. Rasul Paulus katakan, aku tidak sembarangan saja memukul. Artinya kita memberitakan Injil dengan benar, dengan cara yang benar. Kita tidak memaksa orang, tapi kita sampaikan saja kebenaran. Kita bukan dengan cara kekerasan, tapi kita sampaikan Injil, kebenaran itu dengan kasih. Supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi firman Tuhan hari ini memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kita. Amin. Memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Sama-sama kita katakan, memberitakan Injil adalah keharusan bagi orang percaya. Sekali lagi, memberitakan Injil adalah keharusan bagi orang percaya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Silakan pemain musik, mari saya undang itu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah kita rindu pada saat siang hari ini? Tuhan, aku mau menjadi alat-Mu. Aku mau memberitakan Injil-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan diberikan keberanian, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa saat Roh Kudus memulai kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Berikan ku hati. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh ya Rama Shikira Patakaras. Terima kasih Yesus. Hati seperti hatimu dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu Untuk melakukan tugasmu. berikan ku hatimu Melangkah dalam rencana. berikan ku. Berikan ku, Amin. berikan ku, berikan ku hati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bersama-sama katakan. Mari katakan.
Berikan ku hati. Mari semua. Berikan ku Bapa, hati dalam nama Yesus, seperti hati ini kami Tuhan siang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk Kau pakai menjadi alat-Mu. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Berikan ku Berikan ku Berikan ku hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Saat siang hari ini, mungkin dalam hati saudara, Tuhan, aku mau bersaksi. Aku mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena firman Tuhan berkata, akan ada mahkota abadi kepada setiap orang yang mau menceritakan tentang Yesus, yang mau bersaksi tentang Yesus, yang memberitakan Injil kepada banyak orang. Kalau itu saudara, mari angkat tanganmu. Gak usah lihat kiri kanan, angkat tanganmu. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Aku mau menjadi pribadi yang memberitakan Injil. Aku mau menceritakan tentang Yesus. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Oh ya ralabase ralabata karabaya ralabase. Terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat pagi hari ini. Kami rindu hidup kami Tuhan pakai untuk kami menceritakan tentang Yesus, untuk kami menceritakan tentang kuasa-Mu, untuk kami menceritakan tentang mujizat-Mu, untuk kami menceritakan tentang keselamatan yang daripada Engkau kepada begitu banyak, kepada sangat banyak orang. Kami berdoa siang hari ini, Bapa, kami tidak mampu. Kami minta dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi setiap pribadi kami, penuhi kami di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu yang berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau bersaksi, kami mau menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Berikanku. Terima kasih Yesus. Berikanku tanganmu Untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ramashikara, Iramamashikara. Kami bersama mengadahkan tangan di hadapan Engkau. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita, amin. Amin. Saudaraku sekalian, saya mendapati kebenaran firman Tuhan hari ini, saya diberkati. Artinya saudara, tinggalkanlah sifat-sifat dunia ini. Datanglah kepada Tuhan, jadilah engkau bersaksi kepada orang lain bagaimana Tuhan perbuat atas dirimu. Jangan ikut-ikutan saudaraku sekalian, main judi, main apa, semua itu untuk memiskinkan kita. Dan itu saudara untuk mencengkram kita di tangan iblis.
Saya tadi, saudaraku sekalian, agak ketawa sedikit ya. Di Tumbang Bunut itu saya pernah mendengar mereka itu diasapi apa itu? Piring, sehingga hitam. Dia pergi ke kuburan, dia bilang, "Gue, kamu kan dulu orang pintar, hebat. Bikin nomor di sini yang mau saya tebak ya." Tahu-tahu ada orang di sebelah kuburan itu ada juga. Saudara, ditinggalkan, dibikinlah nomornya oleh yang mendengar itu. Dia diam-diam dibikinnya nomor 635 misalnya. Wah, dia datang kembali, waduh sudah ditulis. Dijual saudara Hondanya. Untuk membeli ini sebesar-besarnya. Saya nanti akan kaya pikirnya saudaraku sekalian. Itu. Wah, udah dijawab. Buat kita, tambi kita itu, udah jawab. Dijual Hondanya, mau beli nomor. Tapi saudaraku, besoknya nomor itu tidak keluar. Akhirnya dia bingung sendiri. Menjadi jam 7:05. Miring. Makanya jangan main-main, iblis itu akan merusak kehidupanmu. Lebih baiklah kau menginjili dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, masalahnya bawa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa saudara hari ini. Ya, menginjili. Kamu kalau tidak memberitahukan kebesaran Tuhan, kerajaan sorga bukan menjadi bagianmu. Kristen sia-sia. Haleluya. Yang pertama kali, tadi ada yang pertama kali datang, angkat tanganmu. Ya, yang pertama kali ke sini, ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Kita mau berdoa karena engkau diizinkan Tuhan untuk melangkah ke sini. Pasti ada satu rencana Tuhan dalam hidupmu. Bukan main-main. Walaupun diajak orang tua, walaupun diajak orang lain, kalau bukan Tuhan mengizinkannya belum tentu. Malas aku Pak. Haleluya. Tapi ada satu rencana Tuhan. Silakan berdiri, saya mau berdoa. Yang pertama kali ya. Silakan ya. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara kami yang pertama kali melangkahkan kakinya di sini karena ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Pasti ada. Karena tidak mungkin dia datang ke tempat ini kalau tidak ada satu rencana Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Pasti. Karena Tuhan adalah penolong dan yaitu benteng kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka untuk mereka lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Ada yang mau didoakan? Ada yang perlu didoakan? Mungkin saudara ada sakit apa? Silakan datang ke depan. Cepat. Saya mau berdoa. Ya, penyakit apapun yang kau derita, ya, pasti ada satu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ya, jangan ragu, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, bukan yang berkuasa, maha kuasa. Haleluya, ya. Pastilah. Iya, nanti dilayani ya. Ibu dengan siapa tadi ke sini? Siapa? Dia udah bergereja di sini. Coba kau dekati. Kamu sudah punya anak belum?
Haleluya. Kita sehat walafiat. Amin. Ya. Dokter perlu juga. Haleluya. Karena ada karunia pengetahuan. Iya dah. Jangan kau pikir, udah dah doa aja, dokter enggak perlu. Jangan. Perlu juga, karena itu pemberian Tuhan. Hikmat dan pengetahuan. Amin. Yang belum melakukan apa yang setelah disampaikan hari ini, engkau lakukan. Jangan setengah-setengah. Ya. Karena kapal kita ini adalah membawa orang yang bukan setengah-setengah, tapi membawa sampai ke tempat tujuan, yaitu kehidupan. Nanti kalau itu ke Taman Firdaus. Ke Firdaus bukan ke tamannya. Saudara, kita nanti ada penghiburan ya jam 7 ya. Ya. Itu pun sudah Tuhan berikan kepada dia loh. Beberapa tahun gitu, kayak sembuh, kayak enggak. Tapi ini ada kehebatannya nih, ada sesuatu ini buat ibu ini yang sakit ini. Tuhan kasih tahu sama saya pada hari Sabtu. Hari apa kita ke situ? Siapa teman saya? Kamu ya? Hari apa kita? Sabtu ya? Terus hari Minggu dia berangkat ya? Rabu? Oh, jadi hari Selasa saya diberitahuan Tuhan, coba doakan itu. Belum terdaftar dalam buku kehidupan. Saya undang Pak Kennedy dengan siapa kita tiga ya? Dengan kalian kah? Ya, kami bertiga pergi situ. Karena Tuhan sudah beritahu, dia tidak lama, coba. Saya pergi ke situ berdoa, saudara. Saya katakan, diampuni dosanya dan tuliskan namanya dalam buku kehidupan. Wah, datang anak saya bilang, kok lain dua bapak? Ya, dia tidak lama lagi. Ya. Dan kedua, badai penditua kita di sini tergerak hatinya luar biasa. Tahu-tahu mereka baru capek, kami mau pergi ke Banjarmasin, mau ingin berdoa. Setelah mereka berdoa, saudaraku sekalian, ibu itu di belakang mereka meninggalkan semua dan meninggal. Makanya ada kekhususan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Kekhususan juga akan diberikan kepada kita, amin. Supaya kita jangan tertinggal, amin. Tapi setialah apa yang kau dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bukan harus gitu, saudaraku sekalian. Ya, jumpa dengan orang beritahu kebesaran Tuhan dan supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nanti jam berapa? Jam 7. Kita datang semua dong ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar terhadap engkau dan saya. Pulanglah engkau dan selamat
Dan sukalah mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Angkat tanganmu, pulanglah engkau dengan selamat dan terimalah berkat ini. Berkat kasih anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan. Dan kasih-Nya yang melimpah bagi engkau dengan saya. Biarlah memberkati engkau dimanapun engkau ada. Memberkati engkau dalam tugas pekerjaanmu. Memberkati anak cucu menantumu dan keluargamu. Memberkati adonanmu. Memberkati ternakmu. Memberkati waktu kau masuk dan keluar. Dan persekutuan Roh Kudus bagimu dan bagi kita. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.